Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah hukumnya wanita yang sedang haid membaca Al-Quran dengan cara menghafal? Mohon penjelasannya Pak Yai. Nggih. Matur suwun, Pak. Sampun? Kayak tambahan malih. Ya wis. Pertanyaan yang kedua saking bapak-bapak, monggo mungkin saged diropol kersane jawab nggih sekeco. Sampun niku rumiyin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi asaratu asya'a. Haram bagi orang yang haid itu 10 perkara. Yang pertama as-sholatu wa tawafu wa maskul mushafi wa hamluhu wa qiraatul qur'ani wa lubsu fil masjidi wa talaku wa saumu wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati. Orang yang haid haram 10 perkara. Yang pertama adalah ini dalam kitab Safinah, sholat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga mashul mushaf, menyentuh mushaf. Yang keempat hamluhu, membawa mushaf. Yang kelima qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini gambaran umum. Tapi kalau dalam kitab At-Tibyan membahas tentang adab membaca Al-Quran itu ada keikhtilafan atau pertentangan di antara para ulama. Ada yang mengatakan membaca Al-Quran itu diperbolehkan dengan alasan napa niku? Ngrekso apale niku wau lho. Enten tiyang misalnya hafid Quran perempuan 30 juz misal. Lah ketika hafal karena dia haid, masa haidnya itu misalnya 15 hari, enggak baca Al-Quran 15 hari, akhirnya hafalannya bisa hilang. Itu pertentangannya di masalah segi membaca itu. Yang pertama ada ulama mengatakan boleh dengan alasan menjaga hafalnya. Yang kedua tetap tidak boleh, tapi boleh lijaril qalbi, membaca dengan ngelakokne hati gitu loh. Membaca dengan menggunakan hati. Itu dalam kitab At-Tibyan. Insya Allah kalau ada kitabnya saya siap bertanggung jawab membacanya di sini. Tapi ini tadi nggak bawa kitabnya. Nggih ngoten mawon, mungkin enten saking Gusti Bapak Yai monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tanglet wau bojone sinten? HP sirine Mas Amin tak jawab dhewe Gus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tenggene suratul Waqiah yang sering kita baca ketika rapat enti duwe. Nggih. Itu berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Quran itu tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci. Niku nyekele gitu. Gak kuwi Gus maksudku mocone ya, kudu mbantah gitu. Kemudian hadis riwayat Imam Daruqutni itu menyebutkan la taqra
la taqra'u al-haid walal junub syai'an minal Qur'an. Tidak diperbolehkan seseorang yang sedang haid atau junub untuk membaca Al-Qur'an. Rawahud Darulqutni, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi saya rasa sudah cukup jelas nggih. Jadi nek haid atau junub jangan pernah sekali-kali membaca Al-Qur'an. Tapi lagi-lagi ada mustasnayatnya, ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Diperbolehkan wong sing haid, nifas atau junub sekalipun diperbolehkan membaca Al-Qur'an dalam beberapa kasus, dalam beberapa alasan tertentu. Niki bahasa Indonesia saged ditampa nggih Bu nggih. Kula dik dalu sahure rada enak, dadi basa Indonesiane lancar. Biasanya nek sahur sambel iki wangel bahasa Indonesia. Dalam beberapa alasan tertentu boleh orang haid atau orang junub membaca Al-Qur'an. Contoh, dalam keadaan niat berdoa. Jenengan donga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa meneh? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya sing biasa mawon, aja tuwa-tuwa. Rabbana atina fid dunya. Nah, kuwi apal kabeh. Niku Quran sedaya nggih. Quran sedaya. Itu semua adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi boleh jenengan baca dalam keadaan haid ataupun nifas atau junub dengan tujuan niat tidak sedang membaca Al-Qur'an tapi niat berdoa. Jadi jenengan mujahadah niku nggih sami. Ada fafiru ilallah, ada wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu juga ayat Al-Qur'an sami mawon. Tapi karena niat kita berdoa maka diperbolehkan. Satu. Dong nggih, Bu Ana nggih. Nah, konek gungdon biar diselesaikan Mas Amin di rumah nanti. Yang kedua, ada alasan wong haid, wong junub boleh membaca Al-Qur'an. Kapan itu? Dalam hal dia sedang membenarkan orang baca Quran yang salah. Jadi enek wong darusan wacane salah, terus jenengan saat itu sedang haid tahu kalau yang baca itu salah. Seketika itu sampean wajib membenarkan untuk membaca Al-Qur'an. Ayo, buah-buah naik. Jadi gitu nggih. Jadi orang membaca Al-Qur'an itu kuatah mun iswono fadhailnya qiraatul Qur'an. Jenengan baca Al-Qur'an tadarus itu sampai dingendikano masih tok lho diganjar gitu nggih. Masih tok apa meneh mbok waca. Tapi wong kita ini manusia biasa, kita ini tidak cukup ilmu tentang makharijul huruf, tidak cukup ilmu tentang tajwid dan seterusnya, sehingga potensi kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu tinggi. Oh iya dong, keterusan bahasa Indonesia malah njawakno iki sing angel. Nek wis kadung, nek wis awake dhewe iki wis kadung ora patek pinter tajwid, ora patek pinter makhraj, sehingga sering kali awake dhewe pengin maca Quran tapi kesalahane iku kathah. Ngoten nggih. Ya tadarus tapi kleru kabeh. Timbang kleru aluk tadarus napa aluk mboten?
maca Quran salah niku dosa. Jenengan ya dosa, sing krungu ya dosa. Ayo. Darusan to gak? Ya kuwi Gus, mulane alasanku ora tau darusan ki ya kuwi. Pinter ya terus. Sing ngeri aku gak patek tau darusan kan ya kuwi. Wedi nek ndosakno wong akeh gitu. Alasan. Jadi Romo Yai Ihsan Makhin dulu nek ngulang para santrine niku ngeten, Gus, nek maca Quran diniati belajar nggih. Diniati belajar. Jadi kita setiap mau baca Al-Quran itu harus niat belajar. Nek jenengan niat belajar eneng salai di ngapura. Karena tidak akan pernah kita baca Quran bener, itu tidak akan pernah. Wes titik. Rasulullah niku ngendika, ana afsahu nggih. Aku iki wong sing paling fasih dalam mengendikan dot. Huruf dot itu. Artinya apa? Huruf dot itu sing paling fasih, paling iso muni ku mau Rasulullah. Berarti selain Rasulullah pasti gak bisa. Nek gak bisa pasti salah. Gitu betul. Jadi setiap kita ketemu huruf dot itu mesti salah, karena tidak akan pernah bisa seperti Rasulullah. Mulane kesalahan dalam membaca itu sangat besar, sangat tinggi sekali kemungkinannya. Mulane kalih Romo Yai Ihsan Makhin Al-Maghfur lah diniati belajar. Jenengan tadarus nggih belajar, niat ingsun belajar maca Quran gitu. Ngoten nggih. Terus yang ketiga Mbak Ana, seiling terang nomor sisi apa? Lho, ngono modele kok iso. Nomor sisi napa? Boleh wong haid maca Quran ketika diniati doa. Lagi ngono wis lali lha kok nek wis tapen beras terus ngurik gabah nendahne. Terus nomor kali membenarkan orang yang sedang salah dalam membaca Quran padahal kita dengar dan saat itu kita sedang haid atau junub. Boleh. Number 3. Oh, tambah bahasa Inggris saiki. Asalis nomor 3. Boleh membaca Al-Quran dalam hal kita mengajar, mulang dateng santri. Jadi kados Mbak Muzayanah sing duwe wadhifah, punya kebiasaan setiap hari mulang santri, itu dalam hal seandainya dia haid tidak hanya nyemak, dia melok moco santri ini dalam kapasitas taklim ta'alum, belajar dan mengajar itu bisa dimaafkan. Jadi paling tidak 3 itu yang saya tahu. Mungkin paling ya wis cukup paling nggih. Ngoten sementara niku. Terima kasih. Nun sewu kula tambahi gedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Wasati suha qiraatul Qur'ani qala an-Nawawi fi tibyani sawa'un kana ayatan aw aqalla minha wa yajuzu lil junubi wal haiti ijra'ul Qur'ani ala qalbihima min ghairi talaffuzin bihi wa yajuzu lahuma an-nadhru fil mushafi wa imraruhu ala al-qalbi wa ajma'al muslimuna ala jawazi tahlili wa tasbihi wa tahmidi wa takbiri wa salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dhalika minal adhkari lil junubi wal haiti. Qala ashabuna wa kadha idza qala li insanin khudhil kitaba biquwwatin wa qasadahu bihi wa qasada bihi ghairal qur'ani fahuwa jaizun wa kadha ma asbahu qalu wa yajuzu lahuma ay yaqula 'indal musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsud al-qur'ana. Qala ashabuna al-khurrasiyuna wa yajuzu ay yaqula 'inda rukubit tabati subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarranina ay muti'ina wa 'indatu ay rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar idza lam yaqsud bihi al-qur'ana. Pun ngenten mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan
yaitu sama saja baik membacanya itu sedikit ataupun banyak, itu dilarang. Wa yajuzu, boleh bagi orang yang junub ataupun yang haid, yaitu memberlakukan Al-Quran pada hati keduanya, orang yang junub dan haid, min ghairi talafudin bihi, tanpa melafatkan Al-Quran. Dan boleh memandang mushaf bagi orang yang haid dan junub. Boleh memperlakukan nglakone atine. Para ulama atau para ajma'al muslimuna, para ulama atau orang Islam mufakat atau sepakat, yaitu memperbolehkan bagi orang yang junub haid membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, membaca sholawat kepada Rasulullah. Wa ghairi dzalika, dan selainnya minal adhkari, dari beberapa zikir bagi orang yang junub dan yang haid. Sahabat kami mengatakan keduanya juga boleh membaca atau berkata khudil kitaba biquwatin. Ini kata-kata Al-Quran, khud al-kitaba biquwatin wa qasada bihi ghairal qur'ani fahuwa jaizun. Ketika ada orang berbicara, misalnya orang Arab berbicaranya itu sebagaimana teks dalam Al-Quran, itu diperbolehkan dengan alasan yaitu tidak menyengaja membaca Al-Quran. Wa kadza ma asbaha qalu wa yajuzu lahum ayyakul 'indal musibah, boleh membaca Al-Quran bagi orang junub haid ketika terkena musibah dengan bacaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dengan maksud tidak membaca Al-Quran. Wa qala ashabuna al-Khurasiyun, orang Khurasiyun juga memperbolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid ketika naik tunggangan atau naik sepeda motor atau naik unta dan lain sebagainya, membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarranina, misalnya gitu. Ini juga dalam Al-Quran dengan maksud wa inda du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar idza lam yaqsud bihi Al-Quran. Pokoknya ngger nopo kemawon ketika di situ ada teks-teks yang mengandung teks Al-Quran, dia membacanya tidak bermaksud membaca Al-Quran. Ngoten. Boleh nggih ngoten niku ditambahan dari kitab napa niki, kitab Kasifatus Saja, sarahnya Safinah. Nggih ngoten kemawon, ngapunten. Nun sewu Gus, niki kula badhe nyuwun jawaban ingkang kala winginane kula tangkletaken enjing masalah Fatihah ingkang dipun tilaraken wonten ing salat, menika kula suwun dijawab malih. Ngoten. Mergi nggih kersane pireng tiyang kathah ngoten. Pripun pertanyaane pripun? Nggih, rada nantang perkara Bu Siti iki. Baik, nggih. Singkat. Ya wis, jret. Ada seorang makmum, ini pertanyaannya, ada seorang makmum jamaah sholat nggih. Dan niku imame enak. Kaya Mas Rizky dik bengi putrane Yeswono ini imame enak dik bengi di wonten pondok mriki. Lah iku makmume kepenakan nek ngrungokne bablas kabeh wacane. Dadi dhek sampai melupakan suratul Fatihahnya. Ngaten Bu nggih. Dadi wacan suratul Fatihahnya itu sampai dhek iku gak maca Fatihah perkara kepenaan ngrungokne Ustadz Rizky tadi. Itu kurang lebih gitu. Itu terjadi tadi malam di sini juga. Dan pondok mriki akeh sing gak maca Fatihah perkara Mas Rizky nek imame enak. Nggih. Iling-iling wis ruku. Nah, begitu wis Allahu Akbar ruku, dia baru teringat bahwa aku urung maca Fatihah. Lah kuwi terus apa yang harus diperbuat oleh makmum itu gitu. Ngoten Bu nggih? Kurang lebih pertanyaannya gitu. Kalau ini sudah kita jawab, jawabannya takbirnya saking Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi dalam niku beda, kalau jenengan niku salate dhewe gampang. Salat dhewe ngelamun esuk ki seragam mbek pakane klambi apa ya sok riyo ya ngono. Mamane ngelamun gitu.
Terus moro-moro ruko itidal lagi iling dat. Yuh, aku mengurung maca Fatihah. Padahal Fatihah itu bagian dari rukun kaulinya salat, rukunnya salat. Maka kalau jenengan salat piyambak, jenengan dalam keadaan apapun angsal langsung berdiri lagi, langsung Fatihah. Sing penting durung balik ngadeg loh. Karena Fatihah itu posisinya ketika jenengan berdiri. Dadi rukuk lagi iling langsung ngadeg kenging. Sujud lagi iling langsung ngadeg kenging. Balikan Fatihah nggih. Niku nek salat dhewe. Beda dengan ketika jamaah, itu ndak boleh jenengan lakukan. Karena jamaah kok jenengan melok sujud imam terus banggil balik dhewe, banggil bahasanya. Maka itu tindakan frontal, tidak diperbolehkan dalam al-qudwah, dalam imam dan jamaah makmum kalih imam, boten angsal. Maka solusinya ketika itu terjadi pada saat jamaah, maka jenengan tetap lanjut ikut qudwah imam, ikut imam sampai selesai, nanti baru diijoli rakaat baru. Niku keterangan itu ada di Fathul Mu'in di halaman yang berbeda, Bu. Di halaman yang berbeda. Ngoten dadi sing jelasno nek salat dhewe iki ten halaman mriki, sing jelasno ten nek ketika jenengan makmum itu ada di bab jamaah. Ngoten. Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Jenengan ditambahi sujud sahwi karena tadi ada proses lupa, nggih. Ada proses lupa tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Ngertos dongane sujud sahwi? Nah, nek gak roh ya robana atina mang. Ngoten. Sepenak wae. Sapu jagat kan opo-opo kenek berarti nggih. Nah, sapu kabeh. Niku jawabannya. Niki pertanyaan Gus mengenai sholawat wahidiyah nggih. Sholawat wahidiyah niku doanya niku kenapa Mbah Yai kok napa nyuwun niku rahasiane napa Mbah Yai kok nek pas niku sedaya imame sedaya makmum niku kok sami kali bacaan mboten kok amin niku lho apa amin niku kan makmum sedaya nderek ngikuti mboten amin-amin niku nyuwun penjelasan rahasiane napa. Matur suwun. Nggih, niki kersane napa yukti kulladzi haqqin haqqah nggih, memberikan porsi yang tepat, the right man in the right place begitu bahasanya. The right job in the apa? The right man in the right job. Nah, niki ten samping saya ada Majelis Tahkim cabang penyiaran surat Wahidiyah. Ini dijawab karo Gus Bib kurang pas. Itu paling nek yo nambahi cara yo. Jadi pertama Majelis Tahkim, terus nanti yang kedua ketua bidang kanak-kanak, ketua badan kanak-kanak Wahidiyah cabang. Oh, pas dong nggih? Pas, ngoten. Monggo. Kula niku mboten tetes napa-napa. Gus Bib niku saged mawon. Kula mboten kedah jabatan napa-napa. Jabatan kula ucap santri-santri niku langsung. Terus terkait kalian pertanyaan Gusti memang beliau mau selalu ya ketika berdoa bersama-sama dalam melafalkan Allahu Akbar sekarang ya. Itu sejak beliau menaklif amalan sholawat wahidiyah itu memang beliau ajakannya seperti itu. Kalau misalkan doa selain wahidiyah, makmumnya kan amin ya, amin. Tapi beliau ini menunjukkan bukti bahwa beliau ini bukan memonopoli datang para jamaah pun mboten, tapi ngajak bareng-bareng ndonga nang Gusti Allah merendahkan manahipun
Soale syaraté wong njaluk niku nang Gusti Allah kedah tanduruk tandulum. Terus beliau milih ngajak sareng-sareng datang jamaah bareng-bareng ngelafataken Allahumma bihamdika Allah. Seperti itu kemungkinan. Nah, tambah Gus. Kula nanti mirengaken Mbah Ruhan zaman rumiyin Mas nalika teng DPP acara Minggu pagi niku ngeten jawabane. Intine kirang lebih meminimalisir kesalahan antara satu dengan yang lain ngoten. Intine niku. Misalnya ada tiyang kok kurang paham masalah ilmu-ilmu agama, kurang paham masalah membaca Al-Qur'an, kurang paham masalah ilmu khat misalnya kan donga niku. Contohnya alki yoga kula Allahumma bi'ajis pikal adom misalnya ngoten niku maknane sudah dados rubah ketika dibaca bersama-sama karena nilainya jamaah semuanya yang semula salah ya jadi benar semua ngoten. Saged dipahami nggih? Lah ngoten. Kenapa kok harus mengangkat tangan ketika pada doa nida niku? Sanjang Berukan mulai awal boleh mengangkat tangan karena dalam surah itu adalah rangkaian doa-doa salawat yang diawali oleh bacaan Fatihah dan diakhiri oleh bacaan Fatihah beserta tata cara pengamalan adab lahir dan batin beserta ajarannya. Jadi mulai awal Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajud sanjane beran boleh ngoten. Emut sangat kula tasian ngeten. Tapi sing digawe lak misale gak pegel kon ngene mujadah keamanan ngene ya ndang lak pegelen. Gus Nafi menjaga keamanan 3 kali rambahan ngeten teng makome sinten Raden Benowo sampai udan 3 kali keamanan ngadeg ini Masya Allah itu. Ipun ngoten mawon niki nah niki lebih inggil nih guru kula ya Mas kula ketua yayasan. Nggih, sudah cukup jelas nggih. Jadi sebenarnya jenengan amin pun juga boleh. Jenengan imame Allahumma bi'ismikal a'dham wa bijai sayyidina itu jenengan amin juga boleh. Tapi membaca dianggap lebih baik oleh mu'alif gitu. Karena apa? Ya nek njaluk bareng-bareng niku saya rasa kok lebih tepat sasaran. Gusti Allah niku sing imame pasincer kula dosane akeh. Jenengan muni amin. Amin niku napa to artine? Istajib ya Allah. Artine amin niku istajib ya Allah. Gusti dongane wong kuwi sampean kabulno. Gusti dongane wong kuwi sampean kabulno. Gitu kan? Niku nek amin-amin lho. Nah, lah kalau jenengan muni piyambak wong sak menten kathahe niki kita percaya ada satu orang paling tidak sing dikersakno mukasyafah atine. Dadi ora kudu imame sing mandi. Tapi sebab jenengan melok muni, ternyata sing dianggep sing dirungokno Gusti Allah wong sakmene kae iki sing untar-untir salon kedhek mangwi. Kan iso uga. Umpamane gitu loh. Tidak harus sing nangis-nangis sing koyo tuwenan koyo ya koyo sampean ora kudu. Kadang bocah sing ngincang-nginceng nggo HP ngono kadang malah kuwi sing dirungokno Gusti Allah. Jadi tidak ada yang tahu siapa di antara kita ini yang paling didengar doanya oleh Allah. Mulane ayo kabeh melok muni kabeh. Kok sing diijabah ya kuwi sing nulungi wong sakmene kae lah gitu kurang lebih ngoten. Niku Bu sementara ngoten sampeyan. Dibari jam piro iki? Wis karek moderatore kok. Dirasa sampun cekap keranten niki adzan zuhur mangke jam 11.32 saniki jam 11.29 saiki lagi kecepatan 3 menit iki. Jadi makaten hasil jawabanipun dari pertanyaan ingkang sampun jenengan ajuaken mugi-mugi maringi manfaat dumateng kula panjenengan sedaya, tambah ilmune, tambah tunduk, tambah iman lan tambah syukur. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita cekapi adicara siang menika
dirantos mangkin derekaken salat duhur teng mriki monggo. Tapi kula saranken derek kersane angsal jamaah gak nomah dewi-dewi ngoten nggih. Monggo ditutup kalian tasawuf lan istighosah. Saking kawula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.